Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gua Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Angela Chang, artis yang memulai karirnya lewat drama Taiwan, My MVP Lovers, sampai sukses jadi penyanyi papan atas. Jalan hidupnya tidak bisa dibilang mulus. Semua dilakukan demi keluarga, tapi tidak dihargai dan pada akhirnya dikhianati keluarganya sendiri. Garis takdir Angela Chang bermula dari sebuah perpaduan budaya dan latar belakang keluarga yang unik. Lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1982 di kota Chongli, Kabupaten Taoyuan, Taiwan, gadis kecil yang bernama asli Chang Shaohan ini lahir dalam keluarga etnis Hakka. Di dalam tubuhnya mengalir darah Uighur sebesar seperempat bagian, yang berasal dari leluhur kakek pihak ibunya. Seorang jenderal Buddha Uighur bernama Halabashi yang bermigrasi ke Taoyuan sejak ratusan tahun yang lalu. Ayahnya bernama Chang Chihong dan ibunya bernama Chiang Rui. Sebagai anak tertua dari 3 bersaudara, Angela tumbuh bersama seorang adik perempuan bernama Connie, serta seorang adik laki-laki bernama Carson yang usianya 9 tahun lebih muda darinya. Kehidupan masa kecil Angela jauh dari kemewahan. Ekonomi keluarganya tergolong lemah dan sangat bergantung pada usaha kedai bistik bernama Blackbeard Steakhouse milik ibunya. Sang ibu yang merupakan anggota paduan suara seringkali memainkan piano sambil bernyanyi untuk Angela kecil. Alunan nada dari piano sang ibu inilah yang menyemaikan benih impian di dalam dada Angela untuk menjadi seorang penyanyi. Meski menyukai musik sejak dini, Angela kecil tidak terlahir dengan bakat atau kepekaan nada yang sempurna secara alami. Namun, ketika gelombang tren karaoke KTV melanda Taiwan, Angela memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengasah kemampuannya. 2 hingga 3 kali seminggu ia pergi bernyanyi, menggembleng vokalnya secara mandiri, hingga tanpa disadari ia berhasil mengembangkan karakter suara yang unik dan indah. Sejak belia, Angela sudah terbiasa dengan kemandirian yang menempa wataknya menjadi keras dan tangguh. Memasuki kelas 4 sekolah dasar, keluarganya sempat mencoba mengadu nasib dengan berimigrasi ke Singapura. Namun, iklim dan lingkungan Singapura yang asing membuat Angela kecil tidak mampu beradaptasi, sehingga dalam hitungan bulan ia harus kembali ke kota Chongli untuk melanjutkan sekolah. Memasuki kelas 5 sekolah dasar, ia mulai memikul beban pekerjaan fisik di kedai bistik ibunya. Mulai dari menyajikan makanan di meja-meja pelanggan, membersihkan piring kotor, hingga mencuci peralatan dapur. Badai kehidupan keluarga kembali menerjang ketika Angela menduduki kelas 6 sekolah dasar. Sang ibu menjadi korban penipuan hingga seluruh tabungan keluarga lenyap dalam semalam. Keadaan ekonomi yang terpuruk memaksa keluarga ini menjual harta benda mereka. Dengan dorongan dan bantuan keuangan dari sang kakek dari pihak ibu, yang merelakan sebagian tanahnya dijual demi membiayai kepindahan mereka, keluarga Chang memutuskan meninggalkan tanah yang penuh kenangan pahit itu untuk berimigrasi ke Vancouver, Kanada. Di sana, Angela yang berusia 12 tahun ikut mengucurkan keringatnya, bahkan secara mandiri mengecat dinding rumah baru tempat mereka berteduh. Angela melanjutkan pendidikan menengah atasnya di Sir Winston Churchill Secondary School di Vancouver. Namun Kanada tidak serta-merta menjadi tanah janji yang manis. Bisnis sang ayah kembali menemui kegagalan tragis, disusul dengan kemunduran kondisi fisiknya akibat penyakit jantung bawaan yang membuatnya tidak mampu bekerja secara normal. Tanggung jawab besar menyokong ekonomi rumah tangga, serta membesarkan adik laki-lakinya yang masih kecil, runtuh tepat di atas pundak Angela ketika usianya baru menginjak 15 tahun. Sebelum genap berusia 15 tahun, seluruh hidupnya dihabiskan untuk bekerja. Ia mengambil berbagai pekerjaan kasar demi menyambung hidup, mulai dari menjadi pencuci mobil hingga mengantar kotak makan siang. Di tengah impitan kemiskinan dan penderitaan fisik, impian untuk menjadi seorang penyanyi tidak pernah padam. Orang tuanya yang melihat tekad tersebut rela menjual barang-barang berharga yang tersisa di rumah demi membiayai les vokal untuk Angela. Angela kemudian mulai mendaftarkan dirinya ke berbagai ajang kompetisi menyanyi lokal, seringkali ditemani oleh adik perempuannya, Connie. Mengingat biaya pelatihan yang minim, Angela menciptakan metode latihannya sendiri. Ia melatih kapasitas paru-parunya dengan berlari, memperbaiki postur tubuh, dan melatih teknik vokalnya secara intensif. Tempat berlatih favoritnya adalah tepi pantai. Di sana, di bawah hempasan angin dan gemuruh ombak, Angela berdiri sendirian, menjadikan lautan yang terhampar luas sebagai penonton imajinerinya.
Pemandangan seorang gadis kecil yang bernyanyi sepenuh jiwa di tepi pantai seringkali menarik perhatian dan rasa heran para wisatawan asing yang melintas. Satu hal yang unik dalam perjuangannya di arena lomba adalah kegigihannya yang membatu. Setelah gagal membawakan lagu Days Without Cigarettes pada kompetisi pertamanya, Angela bersumpah tidak akan mengganti lagu tersebut sampai ia berhasil memenangkannya. Maka, dalam puluhan kompetisi yang diikutinya selama 3 tahun berturut-turut, lagu itulah yang terus ia nyanyikan. Kemenangan dalam ajang-ajang tersebut menjadi penopang hidup keluarganya. Berbagai peralatan elektronik dan rumah tangga di rumah mereka merupakan hadiah yang dibawa pulang Angela dari panggung-panggung kompetisi. Setelah mengalami kegagalan lebih dari 20 kali, titik terang akhirnya menghampiri Angela pada tahun 1999. Pada usia 17 tahun, ia berhasil meraih juara pertama divisi Kanada dalam ajang kompetisi menyanyi BCC Popstar. Kemenangan ini membawanya terbang ke Taiwan untuk bersaing di babak final. Di panggung itulah penampilan Angela memikat perhatian salah satu juri, produser musik bernama Kevin Lin. Kevin Lin melihat potensi besar di balik vokal jernih gadis bertubuh mungil tersebut dan menandatangani kontrak dengannya. Namun, perjalanannya menjadi bintang tidak langsung terwujud. Karena komitmen sekolahnya di Kanada, Angela harus kembali ke Vancouver selama 2 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya di Sir Winston Churchill Secondary School, sembari menjalani pelatihan vokal profesional jarak jauh. Tanpa penghasilan tetap selama 2 hingga 3 tahun di masa-masa itu, Angela terpaksa bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian untuk bertahan hidup dan membiayai kebutuhan sehari-harinya. Pada tahun 2001, setelah merampungkan sekolahnya pada usia 19 tahun, Angela memutuskan kembali ke Taiwan bersama ibunya untuk secara resmi menjajaki industri musik. Bersama Kevin Lin, ia mendatangi satu persatu perusahaan rekaman di Taiwan, namun pintu demi pintu justru tertutup rapat untuknya. Penolakan demi penolakan harus ditelannya bulat-bulat. Angela menuturkan bahwa kenangan yang paling membekas pada masa-masa terpuruk itu adalah ketika ia dan ibunya berjalan tanpa arah di lorong-lorong jalanan simenting yang bising, memegang telepon genggam dengan cemas, menantikan panggilan dari label musik yang tak kunjung datang. Keberuntungan mulai berpihak pada tahun 2000 ketika ia bertemu dengan Chang Kang-yi, General Manager dari Linfire Records. Angela resmi menandatangani kerjasama sebagai artis di bawah bendera Linfire Records. Kendati demikian, ia tidak langsung mendapatkan proyek rekaman album, melainkan harus kembali menunggu dalam ketidakpastian selama 2 tahun. Untuk membuka jalan bagi karirnya, pihak manajemen mengarahkan Angela ke dunia seni peran terlebih dahulu. Pada bulan Juli tahun 2002, Angela mengikuti audisi untuk serial drama idola remaja berjudul My MVP Lovers. Luar biasanya, sutradara drama tersebut hanya memerlukan waktu 3 detik menyaksikan video audisi Angela sebelum langsung menetapkannya sebagai pemeran utama wanita. Penampilan debutnya bersama grup 5566 ini melambungkan namanya di jagat hiburan Taiwan. Tahun 2003 menjadi panggung pembuktian bagi kemampuan bernyanyi Angela. Ia membintangi drama idola romantis At the Dolphin Bay bersama Ambrose Hui dan Wallace Huo. Serial ini tidak hanya sukses besar secara rating di seluruh Asia, tetapi juga menjadi sarana bagi publik untuk mendengar kemampuan vokal Angela melalui lagu tema berjudul Journey dan lagu penutup berjudul Yi Se Te Mei Hao. Lagu Yi Se Te Mei Hao menjadi batu loncatan yang sangat krusial, mengubah citra Angela dari sekadar aktris idola menjadi calon bintang besar di kancah musik Mandopop. Pada tahun yang sama, ia juga menguji kemampuannya sebagai pembawa acara untuk sebuah program di Sunlight Television. Memasuki tahun 2004, Angela Chang secara resmi memulai debut solonya di industri musik. Perjalanan karirnya di dunia tarik suara dan seni peran berkembang sangat pesat melalui serangkaian album dan proyek drama. Dimulai dari tahun 2004, pada tanggal 6 Januari, Angela merilis album studio pertamanya, Over the Rainbow, yang melahirkan hit besar. Album ini menyabet berbagai penghargaan pendatang baru di beberapa ajang penghargaan. Pada bulan Desember, ia merilis album kedua, Aurora, yang mencatatkan penjualan luar biasa melebihi 1 juta kopi dan mengantarkannya masuk dalam nominasi penyanyi wanita Mandarin terbaik di Golden Melody Awards ke-16. Ia juga diundang tampil di program SBS Korea Selatan, Kim Yoon I's Music Wave, menjadikannya penyanyi Tionghoa pertama yang tampil di panggung tersebut.
Di luar musik, ia mengisi suara Putri Fiona dalam film animasi Shrek versi bahasa Mandarin dan merilis lagu duet bersama Wilbur Pan. Di tahun 2005, Angela membintangi drama When Dolphin Met Cat bersama Eddie Peng dan melakoni debut film layar lebarnya dalam Love Message beradu peran dengan Leo Koo. Ia juga merilis buku foto pertamanya, Miracle Angela, serta berduet dengan Christine Fan. Di tahun 2006, Angela merilis album ketiga berjudul Pandora, yang melahirkan lagu ikonik sepanjang masa, Invisible Wings. Lagu ini begitu berpengaruh hingga dijadikan topik esai dalam ujian masuk perguruan tinggi di Beijing pada tahun 2009. Album ini membawanya meraih nominasi penyanyi Mandarin wanita terbaik di Golden Melody Awards ke-18. Di tahun yang sama, ia membintangi drama horor berjudul Bump of Lover, yang mengantarkannya pada nominasi aktris terbaik di Golden Bell Awards ke-41. Konser tur dunia pertamanya juga resmi dimulai dari Shanghai. Di tahun 2007, Angela merilis album keempat Flower in the Wonderland dan diundang membawakan Invisible Wings di panggung CCTV Spring Festival Gala. Pada bulan September, ia membintangi drama komedi romantis yang sangat populer berjudul Romantic Princess bersama Woo Chun yang kembali membuahkan nominasi aktris terbaik di Golden Bell Awards ke-43. Album kelimanya, Ang 5.0, dirilis pada akhir tahun dengan kolaborasi bersama Jay Chou dan Tanya Chua. Dari tahun 2008 sampai 2011, Angela menjadi pembawa obor nomor 62 untuk estafet Olimpiade Beijing 2008 di Kunming dan berpartisipasi dalam berbagai acara amal. Pada September tahun 2009, ia merilis album ke-6 The Fifth Season. Pada tahun 2010, ia ditunjuk sebagai juru bicara Shanghai World Expo dan menggelar tur dunia Pandora Planet. Namun, ketegangan perselisihan dengan label rekaman Linfair Records dan agensinya berujung pada pengakhiran kontraknya secara resmi pada Oktober tahun 2011. Dari tahun 2012 sampai 2017, Angela mendirikan agensi manajemennya sendiri bernama Tianhan Music bersama adiknya Connie, serta meluncurkan merek sepatu wanita Temptation pada tahun 2013. Ia bergabung dengan Wonderful Music dan merilis album Visible Wings yang sukses besar. Selanjutnya, ia merilis album self-produced Angela Chang dan Head Over Heels, lalu membintangi film horor Ouija Board 2 dan menggelar tur dunia lagi. Dari tahun 2018 sampai 2026, kariernya mengalami kebangkitan masif setelah berpartisipasi sebagai kontestan sekaligus pembawa acara dalam Singer tahun 2018, di mana penampilannya membawakan lagu menjadi viral. Angela kemudian merilis album ke-10 dan album ke-11. Ia juga sukses menggelar tur stadion berskala besar. Pada tahun 2026, ia mengumumkan tur dunia terbarunya serta merilis kolaborasi internasional Forgotten Sea bersama produser Alan Walker. Di balik sorot lampu panggung dan kepopulerannya yang terus meroket, kehidupan pribadi Angela Chang justru dihantam oleh badai yang sangat tragis. Pada awal tahun 2008, ketika usianya 26 tahun, kesehatan Angela memburuk. Ia mengalami masalah jantung serius dan mendadak merasakan sesak dada yang hebat saat menjalani syuting iklan. Setelah memaksakan diri menahan rasa sakit demi menyelesaikan pekerjaannya, Angela terbang kembali ke Kanada untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Dokter mendiagnosisnya menderita prolaps katup mitral, kondisi gangguan katup jantung bawaan dan menyarankannya untuk segera menjalani operasi pembedahan serta istirahat total. Angela terpaksa menghentikan seluruh kegiatan karirnya selama 2 bulan untuk memulihkan diri. Namun, alih-alih mendapatkan pengayuman dan kasih sayang dari keluarga di masa kritis tersebut, Angela justru dihadapkan pada pengkhianatan yang paling menghancurkan hatinya. Sang ibu, yang sejak awal debut bertindak sebagai manajer keuangan dan memegang seluruh kendali atas pendapatan Angela, tidak hanya menolak mendampingi putrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati di meja operasi, tetapi juga melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan Angela, Chiang Roi menguras habis seluruh tabungan hasil jerih payah Angela selama 8 tahun berkarir di dunia hiburan sejumlah 100 juta dolar Taiwan dan pergi meninggalkan rumah. Ketika Angela kembali ke Taiwan dalam kondisi fisik yang masih rapuh setelah operasi jantung, ia terkejut menemukan rumahnya telah kosong dan seluruh uang di rekening banknya telah lenyap tanpa meninggalkan surat atau pesan apapun. Akibatnya, hubungan antara ibu dan anak perempuan itu memburuk dan akhirnya menjadi bermusuhan. Publik pun dibuat kaget saat berita ini mencuat di media. Tidak berhenti di situ, demi membela diri dan menguasai porsi keuangan yang lebih besar,
sang ibu melancarkan serangan pencemaran nama baik secara masif melalui majalah mingguan dan saluran berita televisi pada bulan September tahun 2009. Chiang Roi secara terbuka menuduh Angela sebagai anak durhaka yang menelantarkan orang tuanya, berdarah dingin, dan gagal memberikan uang tunjangan hidup. Puncak dari kekejaman rumor tersebut terjadi ketika sang ibu menuduh Angela mengonsumsi alkohol secara berlebihan, memimpin adik-adiknya dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta menggunakan narkoba. Tuduhan beruntun ini menghancurkan citra Angela yang selama ini dikenal sebagai sosok yang manis dan inspiratif. Pada bulan September tahun 2009, Angela terpaksa menggelar konferensi pers darurat. Di hadapan ratusan kamera pers, dengan wajah pucat dan menahan gemuruh air mata, Angela menunjukkan hasil tes urin medis yang menyatakan dirinya 100% negatif dari segala jenis narkoba. Dengan suara gemetar, ia membantah tuduhan penelantaran tersebut dan menjelaskan bahwa seluruh uang hasil kerjanya selama ini selalu ditransfer langsung ke rekening ibunya, hingga akhirnya diambil tanpa sisa. Angela mengungkapkan rasa hancur hatinya, menyatakan bahwa putri kecil di dalam batinnya telah mati akibat pengkhianatan orang tua yang paling ia percayai. Skandal keluarga ini merembet menjadi perseteruan yang kian melodramatis. Kedua adiknya, Connie dan Carson, yang tahu betul bagaimana perjuangan Angela menafkahi keluarga sejak kecil, memilih berada di pihak Angela dan memutuskan hubungan dengan orang tua mereka. Pada tahun 2008, orang tua Angela resmi bercerai setelah sang ibu dikabarkan menjalin hubungan gelap. Perselisihan ini mencapai puncak fisik yang memalukan pada tanggal 19 Januari tahun 2011, tepat pada hari ulang tahun Angela yang ke-29. Ayahnya Chang Chi-hong, ibunya Chiang Roi, bahkan pamannya Chiang Lile, serta nenek dari pihak ibunya Peng Chiao Mei mendatangi tempat adik laki-laki Angela, si Carson, yang sedang bertugas di Longtan di luar Rumah Sakit Umum Angkatan Bersenjata Taoyuan, bersama para wartawan yang sengaja diundang. Karena Carson khawatir kedatangan orang tuanya akan memicu keributan, ia meminta temannya untuk mendampingi. Pertengkaran mulut tak terhindarkan, dan dengan cepat berubah menjadi perkelahian fisik di jalanan umum. Dalam perkelahian tersebut, nenek Angela menginjak dan melukai tangan teman Carson, sementara ibu Angela menarik dan menjambak rambut teman yang lain hingga polisi harus turun tangan. Setelah insiden jalanan itu, paman Angela, Chiang Lile, menyusun dokumen setebal 7 halaman yang menuduh keponakannya memerintahkan teman-temannya untuk memukuli orang tuanya sendiri dan mengaitkannya sebagai tindakan anak tidak berbakti alias durhaka. Setelah itu, seorang teman yang terlibat dalam insiden tersebut mengungkapkan bahwa orang tua Angela terus-menerus membicarakan tentang menuntut uang, yang sangat menyakitkan untuk disaksikan. Paman dan ayahnya gencar menelepon berbagai program televisi, menuduh Angela menelantarkan orang tuanya, dan menuntut agar Angela membelikan mereka masing-masing 1 unit rumah, serta memberi uang saku bulanan sebesar 60.000 dolar Taiwan per bulan untuk biaya hidup mereka. Kerabat yang mendampingi Angela mengungkapkan fakta sebaliknya, bahwa sejak kecil Angela tumbuh di bawah bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga dan pemerasan finansial dari keluarga besarnya. Jaksa yang menyelidiki insiden penyerangan tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak menuntut Angela karena tidak ditemukan bukti keterlibatan sama sekali. Ketika karir Angela kembali meroket pada tahun 2018, seusai penampilannya di acara Singer tahun 2018, ayah dan pamannya kembali muncul di media massa. Dalam wawancara eksklusif dengan Apple Daily pada Mei tahun 2018, sang paman mengancam akan menghancurkan karir musik Angela di Tiongkok daratan jika Angela tidak berlutut dan bersujud di hadapan orang tuanya untuk meminta maaf. Pamannya menggambarkan kondisi ayah Angela yang berusia 62 tahun sebagai sangat miskin karena penghasilan sebagai tenaga penjualan tidak stabil, mengendarai sepeda motor Reyot yang sangat menyedihkan dibandingkan dengan Mercedes-Benz Angela yang bertabur berlian imitasi. Ayahnya juga terbelit utang ratusan ribu dolar Taiwan. Karena kondisi kesehatannya kurang baik, ia mencoba mengajukan bantuan disabilitas sebesar 4.000 dolar Taiwan per bulan. Tetapi ditolak karena penghasilan putrinya terlalu tinggi. Pada bulan yang baik, penghasilannya bisa bagus, tapi biaya sewa yang tinggi membuatnya tidak mungkin mencukupi kebutuhan hidup. Ia bahkan tidak punya uang untuk membayar asuransi kesehatannya, sampai kartu kreditnya diblokir. Ketika uang sudah benar-benar habis, dia bisa hanya makan sepotong roti selama 3 hari. Lanjut, menurut paman Angela, ibu Angela juga jadi terpaksa mencari nafkah di Vietnam, di mana ia mengajar orang memasak dengan bayaran yang tidak terlalu cukup untuk setiap bulannya.
Paman Angela mengatakan bahwa dia memutuskan untuk angkat bicara karena merasa kasihan kepada saudara-saudaranya yang terpuruk di usia senja. Sementara Angela hidup berkecukupan dan mengendarai mobil mewah. Bintang veteran Taiwan Denny Tsao melihat drama tak berkesudahan ini dan menyindir tajam, menyatakan bahwa jika ada seorang artis sukses dalam sebuah keluarga, seringkali anggota keluarga lainnya berubah menjadi benalu yang tak berguna. Menanggapi tuduhan berulang tersebut, dalam konferensi pers di Shanghai pada Juni tahun 2018, Angela menyatakan dengan tenang bahwa hati nuraninya sepenuhnya bersih. Waktu telah memberikan pembenaran dan penyembuhan atas luka-lukanya. Angela mengungkapkan bahwa hidupnya memang terasa sangat melodramatis bak sinetron, tetapi ia memilih untuk tidak lagi terpuruk, melainkan menerima takdir tersebut dengan keteguhan hati. Jangan tanya kenapa Angela Chang masih melajang sampai sekarang. Menghadapi dan membiayai keluarganya saja sudah sangat memusingkan, kan? Selain badai dalam keluarga, perjalanan karier Angela juga diwarnai oleh konflik publik dengan sesama rekan artis dan label rekaman yang menaunginya di awal karir. Salah satu perseteruan paling tersohor di industri hiburan Taiwan adalah keretakan hubungannya dengan penyanyi Christine Fan. Pada pertengahan tahun 2000-an, Angela dan Christine berada di bawah bendera perusahaan yang sama, Lin Fair Records. Mereka ditampilkan sebagai pasangan sahabat karib yang sangat dekat dan sering bernyanyi duet bersama Claire Guo, serta tampil bersama dalam berbagai konser. Namun di balik layar, persaingan ketat untuk memperebutkan sumber daya promosi, lagu terbaik, dan perhatian dari label rekaman mulai memicu keretakan di antara keduanya. Rumor perselisihan ini memuncak sekitar tahun 2010. Ketika Angela terpuruk akibat skandal tuduhan palsu ibunya dan masalah kesehatan jantung, Christine dikabarkan tidak memberikan dukungan moral, melainkan mengambil alih beberapa tim kerja dan asisten pribadi Angela, serta melontarkan pernyataan di media sosial yang dianggap menyindir Angela. Sejak saat itu, persahabatan mereka berlanjut menjadi perang dingin yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada September tahun 2017, kedua penyanyi ini secara mengejutkan berada dalam satu panggung di acara kompetisi bernyanyi Tiongkok. Dalam acara tersebut, para peserta diwajibkan mengenakan kostum dan topeng tertutup. Christine memilih mengenakan kostum Baymax dari film Disney. Di belakang maupun di atas panggung, keduanya sama sekali tidak saling menyapa atau berinteraksi. Dalam wawancara seusai acara, ketika ditanya kostum apa yang tidak akan pernah ia kenakan, Angela secara terbuka menjawab bahwa ia tidak akan pernah mau memakai kostum seperti Baymax. Sebuah pernyataan yang secara luas ditafsirkan publik sebagai sindiran langsung kepada Christine Fan. Perseteruan ini terus memicu perdebatan panas di kalangan penggemar di media sosial selama bertahun-tahun. Ketika Angela melontarkan kritik di acara Roast pada akhir tahun 2018, menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan teman untuk membantunya merintis jalan karena ia memiliki sayapnya sendiri. Merujuk pada lagu hitsnya Invisible Wings. Netizen kembali mengaitkan pernyataan tersebut dengan Christine Fan. Christine sendiri membantah pernah mengkhianati persahabatan dan menyatakan bahwa mereka berdua sudah tidak lagi berkomunikasi. Masalah hukum dengan mantan label rekamannya juga menjadi beban berat yang membelit karir Angela selama 1 dekade. Pada bulan November tahun 2011, Angela mengumumkan pemutusan kontrak kerjasama selama 10 tahun dengan Lin Fair Records dan agensinya. Angela berargumen bahwa pihak agensi telah melanggar kesepakatan awal untuk merilis 10 album dalam waktu 5 tahun, serta mentransfer hak manajemennya ke pihak ketiga tanpa persetujuannya. Pihak Lin Fair Records dan agensinya tidak terima, dan mengajukan gugatan hukum menuntut ganti rugi bernilai besar atas tuduhan pelanggaran kontrak. Pertempuran hukum ini berlangsung sangat panjang dari pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan tinggi Taiwan. Begini alurnya. Pada tahun 2014, Pengadilan Distrik Taipei memenangkan Angela dengan menyatakan ia memiliki hak untuk mengakhiri kontrak dan hanya diwajibkan mengembalikan sisa uang muka sebesar 40.000 dolar Taiwan. Namun pihak label mengajukan banding. Pada tahun 2017, pengadilan tetap membenarkan pemutusan kontrak tersebut, tetapi memerintahkan Angela membayar 630.000 dolar Taiwan sebagai pengganti biaya penataan gaya. Kasus terus berlanjut hingga pada bulan Juni tahun 2020, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang membebani Angela ganti rugi sebesar 4.760.2.716 dolar Taiwan kepada Lin Fair Records dan agensinya. Meski harus membayar denda yang sangat mahal, Angela menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyesal dan akan terus memperjuangkan hak-hak profesionalnya.
Seiring dengan pergeseran fokus karirnya ke Tiongkok daratan, sejak pertengahan dekade tahun 2010-an, popularitas Angela Chang mencapai puncak kedua. Namun, statusnya sebagai bintang papan atas tidak luput dari sorotan tajam, insiden unik di panggung konser, serta serangan dari warganet maupun media massa. Sebagai seorang penampil panggung yang intensif menggelar tur dunia, berbagai kejadian tak terduga kerap mewarnai konser-konsernya. Misalnya seperti insiden jaring laba-laba di bulan Juni tahun 2023. Dalam sebuah konser di Suzhou, sebuah klip video menjadi viral di platform Weibo. Seorang penonton yang mencoba memperbesar rekaman video ke arah panggung, secara tidak sengaja mengabadikan pemandangan tak terduga. Seekor laba-laba besar sedang dengan tenang merajut jaringnya di atas gumpalan rambut seorang penonton pria di depannya. Video ini seketika memicu gelombang lelucon dan sindiran di internet, di mana netizen berseloroh menanyakan kapan terakhir kali penonton itu keramas, hingga menyatakan bahwa tiket konser Angela sangat berharga karena penonton bisa mendengarkan lagu merdu sekaligus menyaksikan pertunjukan alam secara langsung. Lalu kekacauan toilet konser di bulan Oktober tahun 2023. Pada konser di Chengzhou, timbul kekacauan akibat antrean toilet wanita yang terlampau panjang. Ratusan penggemar wanita yang tidak sabar akhirnya menerobos masuk dan menguasai toilet pria. Beberapa penonton pria yang sedang menggunakan fasilitas terkejut luar biasa karena tertangkap basah dengan celana setengah melorot di hadapan kerumunan wanita, memicu perdebatan sengit di internet mengenai privasi dan standar ganda sosial. Pada 9 Mei tahun 2024, saat menggelar penampilan bersama bintang-bintang lain di Kunshan, Tiongkok, Angela tetap bersikap profesional, menerjang guyuran hujan dengan memegang payung, meski tubuhnya dalam kondisi kurang sehat. Usai menyelesaikan konsernya, ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis darurat akibat menderita gastroenteritis yang parah. Pihak agensi pun membagikan foto Angela yang terbaring dengan infus, sembari meminta maaf karena telah membuat publik khawatir. Namun, kesialan tak berhenti di situ. Seorang netizen yang mengaku duduk di barisan depan menyebarkan rumor palsu di Weibo bahwa Angela telah buang air besar di celana saat tampil, lengkap dengan klaim adanya bau busuk. Isu tersebut meledak hingga menjadi salah satu topik paling dicari di mesin pencari Tiongkok. Angela tak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas dengan merilis pernyataan hukum untuk menuntut para penyebar rumor yang telah merusak reputasinya. Memasuki bulan September tahun 2024, Angela kembali menjadi bahan pembicaraan hangat di internet setelah video dari sebuah pertunjukan iklannya di Jiangsu beredar luas. Dalam rekaman tersebut, Angela yang mengenakan setelan 2 potong bermotif bunga tampak membawakan lagu-lagu hits klasiknya. Sayangnya, perhatian publik justru tertuju pada latar belakang panggung yang memperlihatkan tanda toilet berukuran besar saat ia berjalan mengitari area untuk berinteraksi dengan penonton. Banyak penggemar merasa patah hati dan melontarkan kritik keras kepada sang manajer karena menerima pekerjaan yang dianggap kelas rendah, murahan, hingga menyamakan suasana panggung dengan pertunjukan di daerah pedesaan. Bahkan, netizen yang jahat melontarkan ejekan bahwa Angela terlihat seperti seorang petugas toilet. Meskipun beberapa laporan kemudian mengklarifikasi bahwa posisi panggung sebenarnya tidak terlalu dekat dengan kamar mandi dan efek sudut pengambilan videolah yang memicu kesalahpahaman tersebut. Tantangan tak terduga kembali mendatangi Angela saat ia menggelar konser di Chengdu, Tiongkok pada 22 September tahun 2025. Ketika sedang menghayati lantunan single Visible Wings, seekor serangga tiba-tiba hinggap di wajahnya dan merayap mendekati mulutnya. Luar biasanya, penyanyi berumur 43 tahun itu sama sekali tidak bergeming atau panik. Ia mempertahankan fokusnya, tetap melemparkan senyuman, dan terus menyanyikan bagian chorus dengan suara lantang yang sangat stabil tanpa getaran sedikit pun, hingga serangga tersebut akhirnya terbang dengan sendirinya. Sikap tenang dan ketahanan profesionalismenya di atas panggung menuai kekaguman luar biasa dari para penggemar, meskipun masih saja ada netizen jahat yang berupaya mengejeknya dengan berspekulasi bahwa riasannya yang terlalu tebal membuat Angela tidak bisa merasakan hinggapan serangga tersebut. Lalu kritik penampilan malam tahun baru di bulan Januari tahun 2024. Pada konser Oriental Satellite TV New Year's Eve, Angela mencoba aransemen vokal baru secara live untuk lagu Dream Flower dan The Farthest Place. Penampilannya dinilai sebagian penonton terdengar sumbang dan terlalu memaksakan nada tinggi melampaui musik pengiringnya, yang langsung dimanfaatkan oleh para kritikus internet untuk menyerang kualitas vokalnya. Lalu aksi mendedikasikan lagu untuk Dr. Lee Seng di bulan Juli tahun 2024. Di tengah berbagai insiden, Angela juga menunjukkan sisi kepedulian sosial yang mendalam.
Pada konsernya di Wenzhou, tanggal 20 Juli tahun 2024, sehari setelah seorang ahli jantung ternama bernama Dr. Li Sheng tewas ditikam secara tragis oleh pasien saat bekerja lembur, Angela secara emosional mendedikasikan lagu mahakaryanya Invisible Wings untuk sang dokter dan seluruh malaikat berbaju putih, aksi yang membuat ribuan penonton di stadion meneteskan air mata. Di luar panggung, Angela berulang kali menjadi sasaran serangan internet dan pers yang tidak bersahabat. Setelah pemerintah Tiongkok memperketat aturan industri hiburan, dan Angela secara terbuka mengekspresikan rasa bangga akan identitas Tionghoanya, serta menetap di Shanghai sejak tahun 2023, ia kerap menerima kecaman dari media dan warganet pro-pemerintah di Taiwan. Pada Juli tahun 2021, usai tampil membawakan lagu dalam acara perayaan ulang tahun ke-100 Partai Komunis Tiongkok, para pembenci di internet sengaja menyebarkan foto-foto lama Angela tanpa riasan wajah dengan sudut pengambilan gambar yang tidak menarik demi mempermalukannya di media sosial. Angela tidak tinggal diam menghadapi perundungan tersebut. Pada Mei tahun 2018, ia pernah menuliskan pesan menohok di Weibo menyerang para pejuang keyboard. Angela mengecam kebiasaan netizen yang menyebarkan ujaran kebencian tanpa mengonfirmasi fakta dan menegaskan bahwa dirinya memiliki mental yang cukup kuat untuk tidak menjadi korban perundungan siber. Serangan media mencapai puncaknya pada Agustus tahun 2025. Beberapa media Taiwan mengunggah foto Angela saat berlibur ke Taiwan dengan narasi provokatif. Mereka menggambarkan Angela berwajah dingin, bermuka datar, dan menuduhnya tidak mempedulikan penggemar yang mengantarnya di bandara, sembari menyindir bahwa Angela tidak pernah lagi menggelar konser di Taiwan selama 7 tahun. Angela melakukan perlawanan secara terbuka melalui akun Facebook-nya. Ia mengutip langsung unggahan media tersebut dan mengecam keras kepalsuan narasi mereka. Apakah ini yang Anda sebut inovasi berkelanjutan? Mempertahankan netralitas? Semangat rasional dan objektif? Sungguh menggelikan. Apakah Anda benar-benar memahami hubungan antara saya dan penggemar saya? Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa media yang tidak bermoral seperti Anda adalah mimpi buruk abadi bagi saya. Bukan berarti saya menolak kembali ke Taiwan untuk konser. Saya hanya khawatir jika saya menggelar tur baru berjudul Mencari Cahaya, Anda tidak akan memahaminya, karena Anda tidak akan pernah melihat cahaya. Tanggapan menohok Angela ini mendapatkan dukungan luar biasa dari jutaan netizen dan fans di Tiongkok daratan yang membela integritasnya. Melalui perjalanan hidup yang sangat keras, mulai dari kemiskinan masa kecil, bekerja mencuci mobil di usia 15 tahun, berlatih vokal di tepi pantai, penolakan bertubi-tubi di awal karir, pengkhianatan keluarga, terutama ibu kandung yang menguras tabungannya, penyakit jantung, hingga perselisihan hukum dan serangan media, Angela Chang berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar boneka cantik bertubuh mungil. Sepanjang karirnya yang membentang lebih dari 2 dekade, Angela menginvestasikan hasil kerja kerasnya ke dalam bisnis properti di Kanada, Taiwan, dan Shanghai, lalu mendirikan merek sepatu wanita, label musik independen, bahkan dilaporkan memiliki sebuah pulau pribadi di Samudra Pasifik. Dengan vokal eksplosif yang diakui bak suara yang dicium oleh malaikat, Angela terus berdiri tegak di atas panggung musik mandopop, melebarkan sayap tak terlihat yang dibentuk dari tempaan badai kehidupan. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.